Ibu-ibu, saya akan sampaikan anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 pasal 5, 6, 7, dan 8. Bab 4 organisasi. Pasal 5 pembentukan tingkat organisasi. 1. Pembentukan tingkat ranting, cabang, dan daerah atas persetujuan organisasi satu tingkat di atasnya dengan sepengetahuan pimpinan gereja setempat serta wajib dilaporkan kepada pemerintah setempat. 2. Persyaratan pembentukan tingkat organisasi sebagai berikut. A. Tingkat ranting dapat dibentuk di setiap wilayah lingkungan, wilayah gabungan lingkungan, dan atau wilayah kecamatan dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 15 orang anggota. B. Tingkat cabang dapat dibentuk di setiap wilayah paroki, stasi, dan atau wilayah kabupaten atau kota dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 2 ranting. C. Tingkat daerah dapat dibentuk di setiap wilayah keuskupan dan atau provinsi dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 2 cabang. Pasal 6. Tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Pusat. 1. Dewan Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi wanita Katolik RI di seluruh Indonesia. 2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Pusat. A. Memimpin wanita Katolik RI sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan Kongres. B. Menetapkan kebijakan organisasi dalam melaksanakan keputusan Kongres. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan konferensi daerah dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pendampingan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat daerah berikut cabang dan rantingnya. F. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerja atau berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional selaras dengan visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga wanita Katolik RI. G. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Pusat kepada Kongres. 4. Dewan Pengurus Pusat berwenang. A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat nasional dan internasional. B. Mengusulkan perubahan strip penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Kongres. C. Menjabarkan strategi kerja yang sudah diputuskan dalam Kongres. Pasal 7. Tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Daerah. 1. Dewan Pengurus Daerah merupakan pimpinan wanita Katolik RI di tingkat daerah. 2. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Daerah. A. Memimpin wanita Katolik RI di tingkat daerah sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijakan organisasi. B. Menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan hasil konferensi daerah berdasarkan hasil Kongres. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan konferensi cabang dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta memfasilitasi pelaksanaan program di tingkat cabang dan ranting sesuai hasil konferensi daerah dengan mengindahkan kebijakan Dewan Pengurus Pusat. F.
membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat daerah selaras dengan visi misi dan ADRT Wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Pusat. G. Melaporkan pelaksanaan tugas kerja Dewan Pengurus Daerah sebagaimana disebut pada ayat 3 huruf D, E, dan F dalam pasal ini kepada Dewan Pengurus Pusat secara berkala. H. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Daerah selama masa bakti kepada konferensi daerah dan Dewan Pengurus Pusat. 4. Dewan Pengurus Daerah berwenang A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat daerah. B. Menyampaikan usul strip saran kepada Dewan Pengurus Pusat demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi. C. Menjabarkan hasil konverda. Pasal 8. Tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. 1. Dewan Pengurus Cabang merupakan pimpinan wanita Katolik RI di tingkat cabang. 2. Dewan Pengurus Cabang dipimpin ketua dan wakil ketua dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Cabang. A. Memimpin wanita Katolik RI di wilayah kerja cabang sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijakan organisasi. B. Menetapkan kebijakan cabang untuk melaksanakan hasil konferensi cabang berdasarkan hasil konferensi daerah dan kebijakan organisasi. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan rapat anggota ranting dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta memotivasi terlaksananya program operasional di tingkat ranting. F. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerja dan masyarakat di wilayah kerja tingkat cabang selaras dengan visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Daerah. G. Melaporkan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Cabang sebagaimana disebut pada ayat 3 huruf D, E, dan F dalam pasal ini kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala. H. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Cabang selama masa bakti kepada konferensi cabang dan Dewan Pengurus Daerah. 4. Dewan Pengurus Cabang berwenang A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat cabang. B. Menyampaikan usul strip saran kepada Dewan Pengurus Daerah demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi. Ibu-ibu, demikian telah disampaikan. Terima kasih.